Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadya Silvia Alfarizi dari program studi S1 Manajemen Pendidikan dengan NIM akhir 270. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu etika berkomunikasi di media sosial. Kita semua menggunakan media sosial, baik untuk belajar, bekerja, untuk berbagi cerita, atau bahkan mencari hiburan. Tapi, jarang dari kita itu berpikir apakah kita sudah bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, di era digital seperti sekarang ini, komunikasi itu tidak hanya terbatas dengan tatap muka, tetapi dalam hitungan detik saja kita tuh juga bisa menyampaikan pendapat melalui ketikan. Namun, justru karena kemudahan itulah aturan etika itu sering kali terabaikan. Media sosial pada dasarnya adalah ruang publik yang di dalamnya terdapat jutaan, bahkan ribuan orang dengan latar belakang, karakter, dan cara pandang yang berbeda. Tanpa etika, ruang publik ini bisa berubah menjadi ujaran kebencian, kesalahpahaman, dan penuh konflik. Faktanya, menurut data dari UNICEF, sekitar 1 dari 3 remaja pernah mengalami cyberbullying. Ini menunjukkan bahwa komunikasi digital tanpa etika dapat menyebabkan dampak psikologis yang nyata, mulai dari rasa tidak aman, cemas, bahkan depresi. Ketika kita membuka media sosial, seringkali kita tuh menemukan komentar negatif, ataupun komentar yang kasar, komentar yang penuh dengan hinaan, sindiran, atau bahkan perdebatan yang tidak sehat. Di media sosial, banyak sekali orang yang berani berkata apa saja karena mereka berlindung di balik layar. Mereka itu lupa bahwa yang membaca ketikan mereka adalah manusia nyata yang memiliki perasaan. Seringkali pesan yang kita maksud itu berbeda dengan apa yang ditangkap oleh pembaca. Misalnya, candaan yang menurut kita lucu, tetapi bagi pembaca itu tidak lucu. Begitu juga dengan tulisan yang bernada sarkas. Karena tidak mungkin para pembaca itu dapat membaca dengan jelas tanpa ekspresi dan intonasi yang jelas. Seperti untuk menciptakan dunia digital yang sehat, mari kita terapkan beberapa prinsip yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pikirkan sebelum menulis. Setiap kata yang kita tulis tentunya memiliki konsekuensi. Tanyakan pada diri sendiri dulu, apakah tulisan saya ini tuh melukai seseorang, apakah ini penting untuk disampaikan, dan apakah ini bermanfaat. Nah, jika ragu, sebaiknya pikirkan lagi. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan, jelas, dan tidak menyinggung. Kritik juga bisa disampaikan dengan cara yang konstruktif, bukan dengan nada merendahkan atau dengan makian. Dan yang ketiga, hormati perbedaan pendapat. Di media sosial, kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain, itu adalah hal yang biasa. Dan itu tidak perlu diselesaikan dengan adu argumentasi yang berlebihan. Kita bisa menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut dengan kepala dingin. Nah, perbedaan pendapat ini tuh justru bisa jadi kesempatan kita untuk saling memahami antar individu yang lain. Yang keempat, itu hindari menyebarkan informasi yang tidak pasti sumbernya. Nah, seringkali kita tuh mendapatkan informasi tanpa sumber yang jelas dan kita tuh terkadang juga ikut-ikutan langsung memposting atau meng-share informasi tersebut. Nah, dalam etika berkomunikasi sendiri, kejujuran dan ketepatan itu adalah bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Dan yang kelima ada jaga privasi, baik privasi kita sendiri maupun orang lain. Nah, kita tuh jangan mengunggah foto, video, atau bahkan cerita-cerita apapun yang sekiranya itu tidak perlu dijadikan konsumsi publik. Karena kita harus menghargai privasi orang lain. Refleksi pribadi saya tuh juga pernah hampir mengalami situasi di mana saya tuh memikirkan komentar orang itu seharian. Begitu juga sebaliknya. Saya juga pernah hampir terpancing untuk menjawab secara emosional ketika
melihat komentar yang tidak sesuai dengan pendapat saya. Tapi dari situ saya belajar bahwa mengendalikan diri adalah termasuk dalam etika. Saya menyadari bahwa cara kita berkomunikasi itu mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Dengan menerapkan etika digital, saya merasa komunikasi menjadi lebih baik, lebih bijak, dan media sosial juga menjadi tempat yang lebih positif. Dan saya juga bisa berinteraksi dengan nyaman tanpa perasaan terbebani. Dan saya percaya jika semua pengguna media sosial menerapkan prinsip etika sederhana ini, maka dunia digital akan menjadi ruang yang lebih aman, lebih ramah, dan lebih bermakna. Nah, itulah pemahaman dan refleksi saya tentang etika komunikasi di media sosial. Semoga apa yang saya bagikan dapat menjadi pengingat bahwa setiap kata yang kita kirimkan itu memiliki makna dan dampak bagi orang lain. Sekian video dari saya, terima kasih.